Pernah nggak sih kalian lagi jalan santai, terus tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi yang bikin adem? Atau mungkin malah pernah ngalamin angin kencang sampai payung kalian kebalik? Angin itu kan ada di mana-mana ya. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa sih angin itu bertiup? Datangnya dari mana kekuatan yang nggak kelihatan ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas jawabannya. Kedengerannya kayak pertanyaan gampang ya kan? Kita ngerasain setiap hari. Tapi, di balik hal yang kelihatannya simpel ini, ada sebuah mesin raksasa yang terus bekerja di atmosfer kita. Jadi biar paham, kita mulai dulu dari definisinya yang paling dasar. Nah, ini dia intinya. Angin itu pada dasarnya cuma udara yang lagi bergerak. Tapi kuncinya ada di kenapa dia bergerak. Selalu dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Gampangnya, bayangin aja alam semesta ini selalu pengen seimbang. Kayak air yang pasti ngalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke, jadi udara bergerak karena ada beda tekanan. Pertanyaan berikutnya, apa dong yang bikin tekanan udara itu beda-beda? Ternyata biang keladinya itu sesuatu yang kita rasain tiap hari. Suhu. Yups, semuanya ini berawal dari hal sesederhana panas dan dingin di permukaan bumi kita. Slide ini nunjukin fisikanya dengan jelas banget. Coba deh lihat di sisi kiri. Waktu udara dipanasin, molekul-molekulnya jadi dapat energi. Geraknya makin cepat, terus menyebar. Ini bikin udara jadi enteng dan naik ke atas. Nah, inilah yang namanya zona tekanan rendah. Sebaliknya, lihat di sisi kanan. Udara dingin bikin molekulnya gerak lambat dan jadi makin rapat. Udaranya jadi lebih padat, lebih berat, terus turun ke bawah, menciptakan zona tekanan tinggi. Jadi yuk kita rangkai semuanya jadi 4 langkah simpel, seperti yang kalian lihat di sini. Pertama, matahari manasin bumi, tapi panasnya nggak rata. Kedua, ini bikin ada area udara yang panas dan area yang dingin. Ketiga, udara panas yang naik bikin tekanan rendah, udara dingin yang turun bikin tekanan tinggi. Dan langkah keempat yang udah pasti terjadi, udara ngalir deras dari tekanan tinggi ke rendah buat nyimbangin semuanya. Jeng-jeng, lahirlah angin. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi yang muncul. Kita tahu udara pindah dari tekanan tinggi ke rendah. Tapi kenapa alam semesta harus bekerja kayak gitu? Apa yang mendorongnya? Jawabannya ada di salah satu prinsip paling dasar di alam. Dan sebenarnya gampang banget dimengerti. Prinsip itu namanya difusi. Sederhananya gini, alam semesta itu nggak suka kalau ada sesuatu yang numpuk di satu tempat. Dia selalu pengen menjebar biar semuanya merata. Mau itu setetes tinta di dalam air, atau wangi parfum di ruangan, atau ya dalam kasus kita ini, molekul-molekul udara di atmosfer. Analogi bus ini bener-bener pas banget buat ngebayanginnya. Coba deh kalian masuk ke bis yang hampir kosong. Pasti nggak bakal langsung duduk dempet-dempetan semua penumpang lain kan? Pasti menyebar nyari tempat yang kosong. Nah, udara tuh persis kayak gitu. Molekul di area tekanan tinggi yang padat secara alami bakal bergerak buat ngisi ruang di area tekanan rendah yang lebih lega. Oke, sekarang kita udah paham teorinya. Yuk kita lihat gimana prinsip ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal lihat contoh siklus angin harian yang sering terjadi di sekitar kita, terutama buat yang tinggal di dekat pantai atau di daerah pegunungan. Nah, ini dia contoh paling klasiknya, angin laut dan angin darat. Lihat kolom kiri. Pas siang hari, daratan itu lebih cepat panas daripada laut. Jadi tekanannya jadi rendah. Akibatnya, udara dingin bertekanan tinggi dari laut ngalir ke darat. Itulah angin laut yang sejuk itu. Sekarang, lihat kolom kanan. Pas malam, kebalikannya terjadi. Daratan lebih cepat dingin, tekanannya jadi tinggi, makanya angin bertiup dari darat ke arah laut yang lebih hangat. Siklus yang sempurna kan? Dan ternyata pola yang sama persis juga ada di pegunungan. Siang hari, lereng gunung yang kena matahari jadi panas, terus narik udara dari lembah yang lebih sejuk buat naik ke atas. Ini namanya angin lembah. Nah, pas malam, lereng gunung jadi dingin dengan cepat, dan udara dingin yang berat itu meluncur turun ke dasar lembah. Jadilah angin gunung. Kita udah lihat siklus harian. Sekarang, ayo kita perbesar skalanya dari harian jadi tahunan, dari lokal jadi global. Prinsip yang sama persis soal perbedaan suhu dan tekanan ini juga yang menciptakan sistem angin musiman raksasa yang bisa membentuk iklim satu benua penuh. Nah, inilah yang kita kenal sebagai angin muson. Kalian bisa bayangin, ini kayak angin laut dan angin darat, tapi dalam skala super besar, skala benua. Bedanya, yang jadi pemicunya bukan lagi beda suhu siang dan malam, tapi beda suhu musiman yang masif antara benua dan lautan.
Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat rapi. Yuk kita lihat baris pertama, periode Oktober sampai April. Matahari lagi ada di selatan, manasin Australia, bikin tekanan rendah di sana. Sementara itu Asia di utara lebih dingin, jadi tekanannya tinggi. Sesuai aturan tadi, angin bertiup dari Asia ke Australia lewat lautan dan bawa banyak uap air yang akhirnya jadi musim hujan di Indonesia. Sekarang baris kedua, April sampai Oktober. Posisinya kebalik. Matahari pindah ke utara, Asia jadi panas, tekanan rendah, dan Australia lebih dingin, tekanan tinggi. Angin pun berbalik arah, bertiup dari benua Australia yang kering ke arah Asia. Inilah yang menyebabkan musim kemarau buat kita. Keren banget ya sistemnya? Oke, kita udah paham sains di balik angin. Tapi, selain cuma jadi fenomena cuaca, kenapa sih angin itu penting banget? Jawabannya, karena angin itu salah satu kekuatan utama yang membentuk dunia kita seperti yang kita kenal sekarang. Angin itu ibarat sistem pendingin dan pemanas raksasa buat planet kita. Dia bawa udara hangat dari khatulistiwa ke kutub, dan sebaliknya, biar suhu bumi tetap nyaman dihuni. Dia juga kurirnya cuaca, yang bawa awan dan hujan dari laut ke darat. Lebih dari itu, dia juga bantu kehidupan itu sendiri dengan nyebarin benih dan serbuk sari. Dan, di zaman sekarang, kita udah belajar manfaatin kekuatannya sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang paling penting. Jadi, lain kali kalian ngerasain hembusan angin di wajah, coba deh berhenti sejenak. Ingat kalau yang kalian rasain itu bukan cuma udara bergerak. Itu adalah bagian dari sebuah tarian kosmik yang kompleks antara panas matahari dan dinginnya angkasa, antara tekanan tinggi dan rendah. Itu adalah cara planet kita bernapas, selalu berusaha mencari keseimbangan. Dan sekarang, kalian tahu persis gimana cara kerjanya.